era digital yang terus melaju tanpa menunggu. Kehadiran teknologi bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Namun di tengah derasnya arus transformasi digital, masih banyak yang tertinggal. Literasi rendah, etika digital yang diabaikan, dan ancaman siber yang datang tanpa peringatan. Kita hidup di dunia yang terkoneksi tapi belum tentu siap menghadapinya. Fenomena ketimpangan digital di Indonesia bukan hanya soal akses internet, tapi juga soal pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab. Dari penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, hingga pencurian data dan manipulasi digital. Pertanyaannya kini bukan lagi, apakah kita menggunakan teknologi, tapi apakah kita sudah menjadi warga negara digital yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab? Karena di era ini, koneksi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kesadaran digital. Warung pengkolan, ngobrol asik bareng teman. Warung pengkolan, tempat bertukar pikiran. Warung pengkolan, sambil ngopi santai kawan. Warung pengkolan, ini tempat paling nyaman. Mau nih mah rugi, nggak mau. Ih, di kenapa nangis? Udah gede juga, putus cinta. Emang udah gede nggak boleh nangis apa? Boleh, boleh. Tapi kan ini kenapa masalahnya? Cerita dong, cerita. Pokoknya usah dijelasin kan, usah dijelasin. Aku temenin ya. Ini ada apa? Ada masalah hutang? Ada masalah putus cinta? Atau makanannya kurang? Semuanya masalahnya itu emang. Aduh, ya Desi, ampun. Kenapa nih Mbak Wulan teman kita? tahu nggak tuh Mas Bruno kenapa nangis? Kenapa tuh? Abis kena tipu. Yang bener, kena tipu gimana hari gini? Jadi gini, ini aku ceritain nih Mbak Desi. Jadi dia tuh tadi tuh dapat telepon, katanya dari pemerintahnya mau bagi-bagi bantuan. Oh, oke. Gitu. Terus awalnya sih nggak percaya, tapi dikirimin video tuh. Muka-mukanya muka-muka pejabat semua tuh. Nah, itu tuh Mbak. Ada, mukanya Iya, ada, pokoknya jelas. jelas dia ngasih video gitu kan ke Mas Bruno. Terus dia bilang, ini mau ngasih bantuan, nanti kalau emang ini transfer dulu. Iya. Pas mau transfer, duitnya semuanya habis. Terus nggak aktif lagi nomor teleponnya Mbak Desi. Sedih. Itu tuh kayaknya kena, iya sih kena tipu yang itu loh namanya AI deepfake itu loh. AI apa? AI itu AI yang deepfake AI. kalau orang habis nyanyi ada gitu, Itu ya Mbak Desi ya? Bukan, aku tuh mau sedih ya, tapi kok jadi ketawa ya, prihatin loh. Bukan, AI itu artificial intelligence. Jadi ada teknologi canggih yang gitu-gitu, yang sebenarnya tuh foto orang biasa tapi bisa ngomong, jadi video, keluar suaranya persis, pasti sama kan? Fotonya Suaranya diem tapi bisa jadi video dijadiin gitu? video, suaranya persis kayak si orangnya itu juga. Kayaknya itu deh, kena tipu-tipu gitu Terus ya. gimana duit Mas Bruno nih? Kayak Nggak beli mana? pula. Udah habis duitnya di situ habis nih. Iya, habis. Udah masuk semua. Gimana ya kita mesti lapor. Kok jadi lagu sih nangisnya? Aku sedih, tapi aku kok jadi ketawa. Udah gini aja. Yang aku inget nih, aku kan lagi janjian sama Anya. Anya tuh mau ngajak temennya. Dan temennya itu jago nih untuk kita ajakin ngobrol soal gini-gini, teknologi, AI gitu. Kebetulan sih digital era seperti ini, kita harus melek banyak ilmunya gitu. Sampai mana sih Anya nih ya? Iya tuh biar Mas Bruno nggak akan ketipu lagi ya. Bener. Tuh, kan. Selamat datang. Semua udah pakai handphone, handphonenya yang pinter, orangnya aja yang kurang pinter. Halo Mas, apa kabar? Sorry. Ngumpul apa ini di sini? Ada arisan? Enggak, belum juga Arisan, keringetan apa air Arisan mata? mah enak, ini mah kena tipu. Kena tipu
siapa? Iya gitu tadi. Itu AI deepfake. Jadi dia lihat video menyerupai seseorang mau bantu tapi harus transfer dulu gitu loh. Kita sambil duduk yuk Aduh ngobrolnya. pas banget kalau gitu. Mas Dendi bisa gabung di sini yuk Mas. Ini Mas Dendi, saya tuh agak susah, belakangnya agak ribet, tapi itu yang sambil Gak jadi-jadi nih ya. Maju mundur, Mas maju mundur Dendi ya kan. Zuckergates. Bener kan nih? Betul. Zuckergates. Ini anaknya Bill Gates. Nah kan, lu tanya dulu sama dia deh. Mang terkenalnya dari dulu Mang gitunya. Oh gitu. Ya, Jadi, betul. Mas, mau minum apa? Udah air putih aja. Ya udah aja, ya udah tunggu. Tetap bertugas ya, tepuk tangan dulu untuk Mas Bruno. Kita duduk sini ya. Iya. Berarti pas banget ya ada Mas Den di sini ya mbaknya ya. Ini baru mau pamer, di kampung kita nih ya jangan salah walaupun masih kampung gitu ya, tapi pada canggih-canggih orangnya pakai handphone semuanya segala macam yang Iya. pinter-pinter, dapet. Ada yang kena, iya karena kan mungkin nggak tahu juga kalau itu tuh palsu ya. Sekarang tuh ada namanya AI deepfake, ya kan. Nah yang tadi tuh Mas Bruno tuh kenanya kayak gitu. Alah. Kalau aku tuh dulu juga pernah hampir kena tapi yang buka link gitu loh. Oh, APK. APK. Bener ya APK Ya, kan bener. phishing biasanya, Oh, ya betul. phishing. Nah, Dalam kalau yang bentuk deepfake? aplikasi Android. Nah, kalau deepfake itu penyalahgunaan AI untuk merubah wajah seseorang masuk ke dalam suatu video. Gitu, bisa juga. Jadi itu videonya sebenarnya aslinya bukan wajah orang itu, tapi diubah menjadi orang itu. Jadi misalnya nih mukanya saya, terus Betul. dia bisa diubah jadi mukanya Mas Dendi nih. Ya betul, udah banyak sekali gitu hal-hal kayak gitu Banyak sekarang. terjadi ya. Makin Iya, canggih ya. Tapi orang tuh sekarang bisa gitu ya. percaya karena saking miripnya tuh ya. Betul, perkembangan AI dari zaman dulu ke sekarang itu sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat mulai dari contohnya dari produk-produk Google sampai produk Google sekarang Veo 3, itu dia bisa sampai mengenerate suaranya, mengenerate wajahnya, gitu, mengenerate bahkan background-backgroundnya, gitu, realistis. Gitu ya, kalau teman-teman lihat di postingan atau reels misalkannya di Instagram atau di TikTok, itu kan sering sering banyak ini videonya asli atau tidak, ada orang lagi di GBK lagi menonton, tapi kok biasanya bisa kita lihat dari bajunya agak aneh sedikit. Ada sesuatu yang keluar dari betul. jalurnya Ya, jadi kayak nggak pas. Oke, Mas Dendi sebagai founder dari Orang Cyber Indonesia nih, kasih tips dong ke kita yang gampang deh untuk orang awam untuk tahu ini AI, ini asli. Ada nggak sih? Ini menarik ya, ada tentunya. Ada. Iya. Aku pikir ini menarik ya? Nggak ada. Saking miripnya gitu ya. Ada, ini menarik ya. Ini menjadi permasalahan di masyarakat kita, di mana mungkin ya adik-adik juga sering menggunakan AI ya untuk mengerjakan tugas, Contohnya untuk apa? apapun. Chat GPT. Gitu ya. Ya, ada. mungkin sekarang lagi ngasih gratisan itu Gemini lagi ngasih. Oh iya, Gemini. Ngasih Betul. gratisan buat mahasiswa buat pakai produk Pro-nya gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih, bagaimana kita cara membedakan dari misalkan video asli sama video palsu. Iya. Ya. Yang pertama harus dilakukan, tentunya kita harus teliti kan, teliti dulu. Sesempurnanya artificial intelligence yang berbentuk deepfake atau video palsu, pasti dia mempunyai kekurangan, tidak 99% sempurna. Nah, apalagi 100% itu nggak mungkin. Kupingnya hilang gitu Ya, ya. Kak bisa Dendi jadi kupingnya hilang. Tahu aja. Ya, backgroundnya misalkan fotonya orang tanpa kepala, misalkan di tribun kayak gitu. Ataupun detail-detail kecil seperti mata, alis, ataupun tidak sinkronnya antara mata, mulut, dan apa yang diomongkan. Oke. Kalau kita teliti pasti kelihatan. Mulut lebih lambat Ya, mungkin dari mulut suara lebih gitu. lambat. Oh, Itu bisa pasti ya. sesempurnanya pasti kelihatan pada detik berapa. Karena sampai sekarang belum ada AI yang benar-benar 100% bisa menyerupai. Bahkan mungkin di sini kan udah pada dewasa semua ya. Ini lebih ke arah yang lebih sensitif. AI yang khususnya untuk mengenerate dari foto orang ke video dewasa itu ada juga, dan itu tidak sesempurna itu, masih ada kelemahannya, bisa kita Kalau dulu deteksi kita juga. zamannya Photoshop ya, aduh Ya. kayaknya siapa badannya kayak kelihatan banget. Iya, Betul. tapi itu kalau bagi orang kota ya Mbak sama Kak Dendi ya. Tapi kalau misalnya orang kampung, Ya. nah, Ini AI dia juga tuh. tadi Mas Bruno. Ini AI datang Oh, nanti. ini ya, Bruno ya. Oke. Nah, Makasih, bicara Mbak. ini mengenai misalnya untuk orang-orang yang benar-benar Iya, awam yang nggak awam ngerti. gitu loh. Sabar, Mas Dendi minumannya udah ada. Oh, iya. Tadi habis jalan-jalan keliling kota bersama dengan saya sambil Oke. minum dulu. Izin saya minum dulu Iya. ya. Ya, silakan. Dan kita mau ngajakin pemirsa jangan kemana-mana. Kalau juga ikutan khawatir nih dengan teknologi sekarang, bagaimana nih supaya kita manusia tetap bisa waspada. Setuju. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik.
setelah di-fake itu kan diarahkan untuk install APK. Mas Bruno install. Nah, APK ini kan aplikasi Android kan yang diinstal. Nah, APK ini udah dibuat sama si hackernya. Kembali lagi kita di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Digital tapi ditinggalin. Siap nggak sih kita, ini nih manusia-manusia kita semua terutama di Indonesia, masuk ke era digital. Sekarang sertifikat di digital. KTP, KTP. Digital. SIM Tapi juga. orang masih takut, nanti data saya bisa dicuri lebih gampang. Betul. Nanti tanah saya datanya bisa lebih hilang, diganti nama dengan mudah karena kita nggak megang apapun. Mas ini gimana kalau semua di sana tapi kita semuanya takut, gampang masih bisa ketipu sama yang kayak tadi tuh. No dia. Gimana Oke. Mas Randy? Ini sangat menjadi perbincangan juga ya. Masa digital ini disebutkan akan sangat menyeramkan ya, akan sangat menyusahkan kita. Tapi kebetulan di sini ada counter HP, saya ingin jadiin contoh kasus nih ya. Oke. Contoh kasus penipuan atau pengumpulan data zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu itu, teman-teman pernah beli pulsa di counter HP? Iya. Pernah beli pulsa itu nulisin nomor kan? Ya. Nah, 08 bla 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 sekian. Sampai berpuluh-puluh lembar tuh. Nah, mungkin minggu depannya itu buku udah hilang. Nah, pertanyaannya kemana? Ada pengumpul data pribadi zaman dulu konsepnya kayak gitu. Sebelum zaman digital itu mengerikan sekarang. Itu terjadi dari zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang mungkin bentuknya mulai dari link phishing, kuota gratis, pulsa gratis, kemudian link phishing lowongan kerja, link phishing aplikasi dalam bentuk ada undangan APK, surat undang APK, sekarang lebih ini. Tapi kalau misalkan kita berbicara dunia digital akan sangat menyeramkan, lah bukannya dari dulu udah seram. Iya sih. Gitu. Cuman kalau sekarang ya, gampang banget betul. gitu ya. Kalau dulu kan hanya orang yang datang ke kantor Yes. HP mungkin Ya. yang berpeluang kena. Tapi kalau sekarang kan anak-anak pun udah pakai handphone, Udah pakai ya kan? betul. Iya, tiba-tiba nanti atau manula, ya kan? Yang mereka, oh iya nih undangan kawinan anak temanku mau mantu atau paket, alamatnya ini diklik ternyata ya seperti itu. Nah mungkin yang sekarang ini menjadi PR adalah nggak semua orang melek digital walaupun dunia udah semaju ini digitalisasinya ya gitu. Nah terus upaya-upaya kalau dari komunitas? Ya, komunitas. Mengedukasi? Betul. Kita dari komunitas orang siber Indonesia, ya kita fokus supaya kita ngelatih orang, ngasih tahu orang, misalkan ngasih tahu mahasiswa. Nah, setelah dilatih ini, minimal banget kasih tahu keluarganya. Nah, misalkan phishing, counter phishing itu kayak gimana? Misalkan dapat link, contohnya undangan APK, jangan langsung diinstal, jangan langsung klik. Ada yang namanya tuh ada platform buat malware analisis atau APK analisis, diupload dulu ke sana APK-nya. Kita cari tahu apakah APK-nya berbahaya atau tidak. Apa. Oh, iya. Nah ini kayak begini nih. Kebanyakan manusia kita tuh pas denger tadi Mas Dendi, oke kita ada solusinya seperti ini. Yang buat awam, yang lansia, anak-anak, mana ngerti itu. Jadi apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Punya aplikasi itu dulu? Ya, enggak, kalau buat lansia kita nggak bisa langsung nyuruh Ih, itu nggak kan, nyampe. nggak bukan orang teknis kan. Oke, Nah, minimal banget nih misalkan teman-teman kasih tahu keluarganya, kalau dapat yang aneh-aneh, hubungi saya dulu nih anaknya gitu. Itu paling sederhana, kirim dulu, screenshotkan dulu, forward ke saya gitu. Oh screenshot ya, mesti Ya, diingat screenshot. betul. Jangan di forward beneran, nanti di Ya. forward beneran tiba-tiba ada kepencet lagi. Ya, Tapi screenshot dulu aja gitu biar Nah, aman. kalau untuk nyedot uang tabungan gitu kan kayak Mas Bruno tadi, emang segampang itu ya? Ada video terus harus transfer atau misalnya kita pencet link apa tiba-tiba tabungan kita kesedot, hilang Ya, gitu. sebenarnya dalam dunia ya kita bisa bilang dunia sadap menyadap atau dunia hacking itu tidak segampang itu, tidak simsalabim abrakadabra gitu langsung enggak. Mereka itu punya proses, ya punya sistematika yang dilakukan. Contoh misalkan Mas Bruno. Nah, setelah di-fake itu kan diarahkan untuk install APK. Mas Bruno install. Nah, APK ini kan aplikasi Android kan yang diinstal. Nah, APK ini udah dibuat sama si hackernya. Atau si cracker atau si penjahat itu dibuat supaya dia bisa lihat log panggilannya Mas Bruno. Bisa lihat SMS-nya Mas Bruno. Dari foto.
Enggak, Dari data. karena udah terinstall di HP Mas Bruno. udah langsung. Jadi dia kayak punya kopinya ya. Ya betul, punya kopinya. Ngeri ya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi, Gosipan kita bisa bocor. Oh, abis selesai. yes, voice bisa bahkan sampai kamera. Ih ngeri banget. Iya. Jadi kamera maksudnya gimana? Ini Kamera contoh nih, HP, handphone. iya, iya. Ini kan lagi layar mati nih. Selfie Handphone selfie nih misalnya. Oh. Handphonenya hidup, iya. Hidup. Di dalamnya Ada sistemnya internetnya. Nah, ada internetnya. Ketika misalkan itu mengarah ke muka kita bisa diketahui hacker. Walaupun lagi mati begini nih. Iya, Ini tapi kamera kan depan. internetnya masih jalan. Proses background aplikasinya masih jalan. Jadi yang kalau Oke. misalnya untuk urusan panggilan alam harus bawa handphone ke Nah. kamar mandi. Oh itu ya Siapa hati-hati tuh ya. yang suka bawa HP ke kamar mandi? Kok tahu sih? Iya iya. bisa Secara kena tidak semua ya. sadar ya, walaupun sengaja. Ngeri Oke. ya. Ngeri ya. Ya, betul. Lalu itu jadi sebaiknya diapain dong? Jadi Kita kembali ke handphone zaman dulu bantu tuh. aja. Iya. Apa yang itu telonet-telonet. Ya sebenarnya tadi kalau ada apapun yang dikirim lewat APK bukan lewat resmi, misalkan contohnya aplikasi surat tilang, kalau bukan resmi dari polisi jangan diinstal. Tapi kan banyak Nggak yang mungkin juga ngirimin surat lewat APK kan, itu Iya kan sih. nggak logis. Ya. Cuman kan susahnya gini lah, nah ini ya literasinya, pengetahuannya orang-orang Iya. ini kan susah. Ya, Kayak setuju. kadang-kadang kita kalau lagi, apalagi kalau lagi buru-buru, ada apa main dipencet aja. Kurang meneliti, bahkan saya sempat ngeliat memang ada beberapa file yang ada tulisannya APK. Ya. Tapi sekarang udah mulai nggak kelihatan, Ya, cuman kayak pakai yang foto lain yang ya? perlu di-download gitu Yes. doang. Ya, sekarang arahnya karena APK itu udah semakin banyak terlihat kepalsuannya, Iya. terdeteksinya, orang-orangnya udah sebagian ketangkep. Juga ada ya terusan ada generasi selanjutnya. Dia bersembunyi si malware tadi, malware itu aplikasi berbahaya yang backdoornya yang bisa nyadap tadi ya punyanya Mas Bruno itu, nyadap itu bisa dalam bentuk PDF juga, dokumen. Ya. Waduh, iya semua Betul. kerjaan ada tuh ya. Iya. PDF Suka itu. kirim-kirim kita tuh kayak Bener, PDF heeh. gitu. Kayak misalnya ini mau ya namanya juga kerjaan ya, Iya, mungkin ini bener. skripnya, main klik aja. Ya, ini draft kontraknya. Betul. Ini foto lewat dokumen. Ya, gitu. Aduh, serem banget. Jadi gimana Mas? Apa kita tinggalkan aja smartphone dan beralih ke yang zaman dulu cuma pakai pulsa dan SMS? Jadi SMS semakin nggak bisa di... Wah, zaman dulu ada juga masalahnya. Iya, Tapi iya. Mas Dendi semakin canggih, semakin ngeri berarti ya. Betul. Semakin tidaknya makanya kadang-kadang saya lihat tuh ada beberapa orang masih pakai yang handphone yang cuman nggak ada kameranya. Itu emang lebih Nggak aman ya. menjamin juga Iya, ya. betul. Bahkan kalau kita lihat di contohnya di perusahaan-perusahaan Meta Group itu, jadi foundernya Mark Zuckerberg itu, ya bukan bapak saya ya. Nah itu dia mewajibkan kameranya itu, kamera laptopnya itu ditutup sama penutup laptop yang digeser. Nah, oke. kalau belum ada include di laptopnya itu bisa beli. Kalau HP juga bisa sebenarnya, cuman ya ribet juga gitu. Gitu. Jadi dipakai pada saat kita mau selfie. Aduh, kadang-kadang kita ngaca loh ya, dandan sambil ngaca itu juga Kalau bisa. muka yang kelihatan sih nggak apa-apa deh. Itu agak takut. Nah, kalau secara pemetaan nih, mungkin seperti yang tadi Mbak Wulan bilang, kalau di kota mungkin Udah pada cepet ya. udah pada Ya, cepet. betul. Orang awam. Heeh. Kalau yang di daerah-daerah, udahlah kadang internetnya belum nyampe ke sana, tapi kejahatan digital udah mungkin sampai udah ke sana, menuju ke udah sana. lebih Gimana nih berkembang sebagai lagi. cyber Betul. Nah, secure aktivis? ya, cyber security aktivis gitu. Gimana? Nah, kita di orang Siber Indonesia bareng aktivis-aktivis lain sekarang mulai merangkul apa? Ibu-ibu PKK, Ya. Karang Taruna, Ya. kita ajarin mereka biar jadi role model. Ya. Role model di kampungnya. Karena kalau kita orang asing tiba-tiba datang misalkan ya contohnya ke kampung halaman saya yang itu ya kampung banget gitu ya di sana, tiba-tiba kita ngasih tahu jangan install ini kan bingung gitu. Iya. Harus dengan bahasa yang ya mereka dengan orang-orang mereka sendiri yang ngasih tahu gitu. Tapi kita siapkan konsepnya, teknisnya ini, guidebooknya, tata cara, misalkan cara kalau udah terkena seperti Mas Bruno, apa step yang harus dilakukan gitu. Iya, sekalian deh langsung. Apa Ya kalau udah ya yang pertama dilakukan tentunya ya isolate, hapus dulu aplikasinya kalau udah terlanjur di apa uninstall. betul di uninstall. Tapi kalau tetap masih ada pengen lebih yakin, itu paling bener itu paling bagus itu di reset. Di reset, di factory reset masuk ke setelan pabrik. Hilang semua datanya? Enggak juga? Ya hilang semua datanya, tapi Oke. kan bisa di backup dulu data-datanya. Oh iya. Ini kayaknya bagus deh untuk diajak penyuluhan ke sekolah-sekolah ya. Iya, benar. Karena kan mulai dari SD pun sekarang anak-anak Udah sekolah pada pun pegang udah pegang handphone Ya, betul. gitu ya. Tugas-tugas
yang tadinya nggak mau ngasih handphone orang tuanya, tapi tugas-tugas Pakai pakai handphone. device, pakai handphone gitu. Jadi nggak perlu ya Mas ya, sekarang ada beberapa komunitas tuh atau masyarakat yang ngerasa ya udah kalau itu kita nggak usah pakai handphone yang pinter-pinter Iya. deh, yang ada internetnya. Nggak harus sepanik itu, tapi Betul. mencerdaskan diri kita untuk lebih teliti dan waspada terhadap Betul, hal-hal ya itu. betul. Jangan panik ya, jangan panik. Ya tetap tenang. Kemudian kalau bingung konsultasikan. Banyak kok komunitas-komunitas atau ya influencer yang memang bahas dan sadar tentang ini, gitu ya. Nah itu bisa memberi konsultasi gitu, ngasih tahu. Jadi jangan panik dulu, tanya dulu. Oke, Undang siapa yuk sambil ngobrol di sini sama Mas Dendi. benar-benar ini semakin tergali informasinya, kita memang mungkin merasa semakin tertinggal ya secara digital. Tapi kita harus semangat nih ngejar. Aku punya temen nih, dia dosen ya, dan kita bisa tanya-tanya juga sama Pak dosen ini. Nggak Pak sih, aku manggilnya kayaknya Adi. Mas deh. Iya Mas ya. Oke, gimana kalau kita panggilkan saja ya? Tapi setelah yang satu ini ya. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Warung Pengkolan TVRI. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Apakah AI itu dijadikan sebagai pencari ide atau brainstorming atau hanya dijadikan sebagai titik akhir pencari solusi? Masih bersama kami di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Ya, lagi ngomongin digitalisasi, era digital. Kita jangan sampai tertinggal. Temen aku ketinggalan dong, kan aku mau ngajakin ngobrol nih ya. Mas Bruno minta tolong punten. Temen aku kayaknya takutnya Nyasar. Masih sedih dia ya Allah. enak banget. Kayaknya dia di Pengkolan. Ajak ke Warung Pengkolan di sini. Iya, namanya Mas Endi. Mas Endi, Iya, aduh sedih banget. Tapi di sini sih aku pelajarin ya, bahwa kita jangan takut dengan teknologinya. Selama kita sebagai manusia punya ilmu pengetahuan untuk lebih teliti, Ya. tahu nih cara kerjanya. Nggak harus sepandai Mas Dendi. Berapa tahun kita harus mengejar biar Nggak bisa akan seperti ini kejar-kejar ya. juga. Tapi kan Mbak, aku kan dari kampung ya, makanya aku tanya sama Mas Dendi, gimana kan apakah semua ada tertuju dengan merek handphone salah satu atau semua handphone itu nggak aman? Ternyata apa jawabannya? Tidak aman semuanya. Semuanya nggak ada yang Makanya aman. sih, tapi kita kan tidak bisa, zaman sekarang nggak mungkin kita tidak mengikuti perkembangan, memang ini udah eranya digital. Tapi ya kecerdasan kita, itu yang harus diperhatikan. Iya, kembali lagi mesti literasinya diperbaiki gitu ya. Oke. Terus harus cari-cari info, jangan tunggu ke hack baru gimana nih, baru tanya-tanya. Mungkin ya ada baiknya. Iya, mumpung belum ke hack, ya. cari tahu kan. Oke, betul. Ya ini Kalau sambil menunggu temanmu hadir di sini, Mas Dendi ada rangkuman singkat nggak sih yang bisa jadi pegangan orang untuk ya udah nih ini pengamanan yang perlu saya lakukan dari diri saya sendiri aja dulu dengan peralatan saya. Oke, dari diri sendiri ya. Ya mungkin ini rangkuman singkat. Ya pertama ya, rekan-rekan, teman-teman semuanya. Ya yang pertama jangan install aplikasi sembarangan. Ya, mau dari undangan APK atau tilang APK semacamnya. Atau bahkan biasanya anak-anak muda nyari jalan pintas aplikasi berbayar tapi crack atau modifikasi. Ya aplikasi full crack misalkan ya. Aplikasi edit foto full crack misalkan ya. Apa tuh aplikasi CapCut full crack biar dapat pro-nya kayak gitu atau unlimited money kalau games itu berbahaya gitu karena bisa ada backdoor-nya di dalamnya. yang iming-iming itu Ya, mesti dicurigai ya. Betul, mesti dicurigai. Nah, kemudian teman-teman harus menerapkan keamanan-keamanan yang baik pada akun-akun media sosial ataupun device-device teman-teman. Jangan pakai password misalkan tanggal lahir gitu ya. Jangan password misalkan Ketebak ya. Dendi 123 atau password misalkan ya niatnya mungkin biar lebih berkah bismillah gitu ya. Tapi kan nanti orang ketahuan gitu ya. Ya, bukan karena gak bagus passwordnya tapi passwordnya gampang ditebak gitu. Dan juga teman-teman juga harus implementasikan multifactor authentication. Ketika teman-teman misalkan passwordnya udah kebobol, ada nih tameng baru, tameng lain yang bisa membatasi
ya kejahatan ke akun teman-teman, yaitu multi-factor authentication. Ya Oh, kayak yang kode two ATP, way. betul, two way ya. Iya. Bahasa lainnya two factor authentication Iya, itu. ya, itu 2FA gitu. Nah, 2FA banyak jenisnya, ada mulai dari fingerprint, biometrik ya gitu. Gitu. Oke, wih, nyampe juga akhirnya. Halo, Mas Endi. Ini Mas Dendi. Ada Mas Dendi, ada Mas Dendi ya. Ya udah silakan duduk. Udah nyampe, alhamdulillah. Pengkolan mana sih? Pengkolannya pengkolan yang sebelah ya. Jauh banget. Iya. Ini soalnya aku lupa bilang warung pengkolan. Nunggu di pengkolan ya. Bener di pengkolan Ojek sana. pengkolan katanya. Yuk duduk. Ayo duduk. Mau minum apa, Pak? Ayo. Mas Dendi apa tadi, Mas? Oh, saya air putih. Wah, sama biar sehat. Ada sekuteng kalau mau. Beneran. Beneran. Boleh. Yuk duduk, Mbak Ulang. Mbak Desi banyak, aku ini dulu ya, aku lihat dulu. lagi sekuteng. Oh, sekuteng. Iya. Dua. Oh, dia langsung mendata kayaknya data customer yang udah isi. Iya, saya ini biar aman handphonenya. Ini Mas Endi apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini dosen tapi kayak Ini dosen milenial kita. Terus Bukan menciptakan Pak banyak konten. dosen. Makanya tadi pas ketemu, ini muka familiar sekali. itu dia. Jadi gini kan kita lagi ngebahas bukan kebetulan ya. Sayangnya lagi Iya. ada kejadian nih, Mas Bruno itu kena AI deepfake. Oh ya. Jadi ada pemalsuan melalui video, dia harus ditransfer lah Betul. itu gitu. Kayak sekarang kejahatan seperti itu marak Sering ya? sekali, Benar. Nah, Tapi, oh iya sorry, tapi kan yang menarik gitu loh bahwa ada, kalau tadi ngobrol sama Mas Dendi ini bercerita mengenai bagaimana sebuah sistem itu bisa masuk ke dalam penipuan. Betul. Tapi kan ini sekarang banyak sekali mengenai manusianya. Manusianya, benar. Deepfake-nya kan hasilnya, Iya. tapi kan mengenai apakah kita mau transfer atau tidak kan pilihannya kita. Benar. Ini manusianya susah banget dijaga. Mau kita pakai sistemnya udah punya berapa banyak pengamanan, manusianya juga. Tetep ya, tetep. gimana nih kalau menurut Ada Mas pandangan Endi? nggak? Pandangan Pak dosen? Wow. Oke, kalau saya melihat fenomena ini memang sering sekali terjadi ya di berbagai macam kalangan dan mau di kota ataupun mau di desa. Makanya ada istilah yang namanya kesenjangan digital. Nah, fenomena-fenomena yang berkaitan dengan yang dijelaskan tadi itu semuanya pasti terjadi. Tapi ada satu hal ya teman-teman yang perlu sekali kita pertimbangkan, yaitu skill. Skill apa? Skill literasi digital. Nah, literasi ini kan sangat kompleks sekali. Bukan hanya sekedar kita mengambil keputusan, tetapi bagaimana cara kita pertama melihat dulu, mengamati, menginterpretasikan, baru mengambil keputusan. Nah, keputusan yang seperti apa yang harus kita ambil? Yang tentunya keputusan positif yang tidak merugikan kita. Nah, kaitannya dengan digital, bagaimana cara kita menjadi masyarakat yang cakap digital. Jangan sampai apa yang kita pikirkan ini keburu, buru-buru. Padahal ada proses yang cukup panjang yang harus kita ambil sehingga keputusan itu tepat. Nah, ketika kita mengambil keputusan yang tepat, mudah-mudahan hal-hal yang sifatnya penipuan itu tidak terjadi dengan kita. Gitu. Nah, yang lagi marak nih kan Mas Endi kan juga rajin nih memberikan konten-konten Betul, edukasi. betul, iya. Kalau yang terkait dengan digital, apa nih yang lagi ternyata responnya, oh begitu toh, atau apa gitu responnya yang ternyata dinantikan oleh banyak masyarakat? Oh, kalau saya kan berinteraksinya dengan mahasiswa nih. Setiap hari bahkan, dan mungkin di sini banyak ya mahasiswa calon-calon generasi muda Indonesia. Yang paling seksi sekali isunya itu adalah maraknya artificial intelligence. Balik lagi benar, mau nggak mau. Nah, tetapi di sini apakah AI itu dijadikan sebagai pencari ide atau brainstorming atau hanya dijadikan sebagai titik akhir pencari solusi? Nah, Beda ya. kebanyakan di sini, ini udah pada senyum-senyum nih mahasiswa. Jadi, apakah AI itu dijadikan sebagai brainstorming atau dijadikan teman-teman sebagai titik akhir untuk mencari solusi? Nah, yang paling tepat di sini adalah yang harus kita ketahui, mungkin dengan adanya AI, manusia bisa tertinggal. Tetapi AI itu tidak bisa digantikan oleh yang namanya manusia. Jadi tetap kita sebagai manusia harus benar-benar pinter-pinter memanfaatkan pola pikir dan critical thinking kita untuk memanfaatkan apapun itu perkembangan zaman dan teknologinya, termasuk hadirnya AI ini. Tadi Mas Dendi kan sudah menjelaskan, apalagi udah ada GPT, Gemini, apalagi mahasiswa di sini pinter-pinter bisa mengeling and match-kan kedua informasi tersebut. Hasilnya sangat luar biasa sekali sebenarnya. Tetapi apakah proses dan dinamika
kita berpikir secara kritis itu terjadi. Saya rasa kurang. Wow, ini nama-nama manusianya jadinya lebih tumpul daripada Kalau yang seperti ini kita enak ya, bisa langsung ketemu pakarnya, bisa langsung follow Instagramnya dan konten-kontennya. Agak PR juga bagi kita tuh untuk, apalagi mungkin kita yang masih punya orang tua yang Betul. sudah sepuh gitu Ya. ya, yang gampang sekali percaya sama konten-konten. Entah itu benar atau nggak benar, pokoknya mereka telan ya, karena menurut mereka harusnya kalau udah masuk media itu udah benar gitu. Harusnya kalau sudah ada di sosial media ya itu sudah tersaring. Betul. Nah, ini gimana ya? Mungkin secara mentality kita juga harus dikupas lagi, Iya. dipoles lagi, mungkin Mas Endi? Oke, tadi yang saya sampaikan ada yang namanya kesenjangan digital. Jadi bukan hanya kota dan desa, tetapi antar usia juga, Ya. muda dan yang mohon maaf yang tua. Nah, tugas di sini adalah memang harus ada personal approaching, pendekatan-pendekatan khusus kepada untuk mereka-mereka yang lanjut usia. Karena apa? Karena daya serap informasi yang mereka respon itu tentu berbeda dengan kita. Kita anak-anak muda, generasinya let's say lah milenial dan juga zilenial, Z atau bahkan alpha, informasi yang kita serap itu sangat cepat. Dan kita juga tahu sebenarnya bagaimana memilah dan memilih informasi itu. Tugas kita adalah bagaimana kita bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan secara intens agar informasi-informasi yang disebarkan kepada mungkin orang tua kita atau mungkin nenek kita itu tidak terjebak dengan informasi yang salah. Berarti yang dilakukan oleh Mas Dendi udah benar dong. Nomor satu pertanyaannya untuk para milenial, benar. para Z dan Iya. Alpha adalah kesabarannya nggak ada. Benar. Pas komunikasi tuh yang nggak nangkep, nggak nangkep. Iya, apa-apa semua diisi formulir pun secara digital. Iya. Padahal mereka juga mungkin yang usianya di atas kita agak sulit ya Betul. karena tidak terbiasa gitu. Tapi kalau dilihat nih ya hasil Iya. pengamatan peran pemerintah. Karena ini balik lagi ya, aduh mohon maaf ya pemerintahnya tugasnya berat banget tapi Maaf ya. Iya, PR-nya. memang PR banyak, tapi memang untuk menjadikan masyarakat yang cakep digital, melek digital, gimana ya, bisa ngapain? Karena jangankan kita aja masyarakat ngadepin orang tua kita aja ngasih tahu untuk yang begini loh Ma, Iya. begini loh Nek, kayak apa deh, emosi langsung uban tumbuh Betul. gitu kan ya. Nah gimana, apa yang bisa dilakukan apalagi mengingat ya masyarakat kita kan beragam Luas sekali banget. level Betul. edukasinya. Dari Mas Dendi gimana? Oke, ya peran pemerintah ya. Berat Ini- ya. berat ya. Ini perlu pelan-pelan dan hati-hati. Oke, ya peran pemerintah di orang siber sendiri kita sering diskusi ya, diskusi kemudian ngasih masukan, saran ke pemerintah. Nah kita lihat pemerintah sekarang juga sudah banyak ya mengadakan seperti event-event dari dunia cyber, dunia digital, pendekatan-pendekatan, bahkan kayak ngasih tahu udah banyak. Iya. Masalahnya belum banyak yang tahu. Lah gimana sih? Udah banyak Publikasinya, ya gitu. iya. Mungkin kebanyakan ya lebih kepada ya event-eventnya itu ada di Jabodetabek. Gitu ya. Makanya di orang siber bagaimana daerah-daerah lain juga, daerah-daerah maaf ya misalkan ya terpencil, daerah-daerah yang di ujung sana, di ujung sini itu bisa dapat kesempatan serupa. Nah kalau event-event cyber itu hampir tiap bulan di Jakarta itu ada banyak. Saya sering ikut soalnya, saya sering ikut buat belajar, buat sharing di sana. Bahkan hampir minggu ini tiap minggu ada event cyber. Nggak tahu kan? Iya, event teknisnya ada, kayak misalkan bagaimana hacker melakukan hacking gitu ya. Banyak, iya Secanggih ada, itu. betul. Bahkan dari perusahaan-perusahaan luar, mereka simulasi-simulasi di sini ngadain event itu ada gitu ya, dari jauh-jauh dari Rusia ada ngadain sini, dari Amerika ada. Wow, dan Buat kita ngasih semua tahu kita gitu. Nah, cuman nggak tahu kan permasalahannya. Ini juga Itu bukan tertutup tapi memang bukan tertutup, eventnya publish gitu ya, tapi larinya Jangkauannya kurang. jangkauannya yang ikut event tuh itu lagi orangnya yang sama gitu. Makanya perlu pendekatan, kita ngasih tahu orang-orang, teman-teman, walaupun teman-teman nggak ngarah ke misalkan programming atau cyber security engineer atau lain, jangan nggak mau gitu buat mempelajari hal-hal itu. Karena kita bilangnya cyber security atau misalkan pemahaman tentang data privacy, semua lini sektor itu perlu. Oh Iya. Nah, pemerintah melalui sekarang ya ada namanya Komdigi ya, Komdigi, terus ada juga kita sebut bisa ya lembaga siber kita BSSN ya, Badan Siber Seni Negara juga banyak mengadakan event-event training itu. Ngomong-ngomong itu nggak bisa ya, mereka nge-cut aja gitu langsung
wah ini kayak bahaya nih, cut nggak masuk ke Indonesia gitu loh. Terus, oh ini konten kayak nggak bagus buat Indonesia, cut gitu aja langsung gitu. Oh kayak kementerian kayak menteri zaman dulu ya, departemen apa gitu. Penerangan. Iya dulu ya. Harus satu pintu gitu kan. Oke. Ya ada sebenarnya di Komdigi itu ya, ini kalau salah mau dikoreksi, tapi saya juga kan mengamati bareng teman-teman. Di sana ada ya monitoring ruang digital ya, mengawasi gitu. Dan bahkan teman-teman juga itu bisa melaporkan ke Komdigi gitu ya. Gitu. Betul, kita juga di Orang Siber sering melaporkan ini ada deepfake, ada link palsu, ada link memberitakan misalkan lembaga Kementerian Kesehatan. Ada responnya. Ada responnya, walaupun kadang ini kritik yang bagus sih, kadang lama. Keburu udah dapat berapa banyak Iya, korban dulu gitu betul. ya. Tapi nggak Mungkin apa-apa, lewat itu sini memang. nanti lebih cepat. Ya, mungkin setelah ada di sini mungkin bisa lebih cepat. Ya mungkin karena ribuan, kita selalu positif, mungkin banyak antriannya ya. Ya, orang siber mungkin belum jadi nasabah prioritas. Kan nasabah ya. Ya. Oke. Nah, dari Mas Endi mungkin. Oke. Masa masih ada yang nipu pakai video AI pejabat? Betul. Lagi ngasih tahu ini. Oh iya. Ada begitu. Kok video-video nipu. bukannya kuku orang RW sebelah ya? Kok bisa nongkrongnya ke sini? Banjir. Sambil aku mempersilahkan dulu ini Mas Endi dan terima Mas kasih. Neno. Oh, Mas iya. Kuku belum. Mas Kuku satu lagi Terima Pak kasih. buat Mas Kuku. Boleh Pak. Masih waiting Apa list. tadi? Jus alpukat ada? Alpukatnya ada tapi belum mateng. Mesti dipanjat dulu. Apa aja deh. Nggak, bukan begitu. Makanya jangan kemana-mana ya pemirsa ya, tetap bersama kami di sini di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Saya bisa bilang begitu karena Udah pengalaman sekarang apa? apa-apa yang viral cepet dulu viral. Viral dulu, orang viral. Makanya orang ngincer-ngincer viral. Tapi esensinya apa dari viral itu? Masih di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, nggak asal berisik. Pas ada kuku di sini. Ya, sebagai content creator. Nah, Warga sebelah. Perlu banget disebutin ya. Ada nambah. Terus kamu ngecengin siapa di sini emangnya? Dibilang banjir. Oh, kirain ada yang diincer gitu. Mbak Desi, Ya. tadi Mas Kuku katanya mau ya yang mahal katanya ya Nah. kan? Oh, iya. Mau kan yang mahal? Mau dong. No, beli token listrik. Ya. Iya. Kuh nanya dong. Ini kan lagi semua serba digital. Itu sebagai content creator nih, dirimu menganggap itu sebagai hal yang positif atau justru jadi beban? Atau justru mengkhawatirkan? Sebenarnya positif dan negatif. Di setiap hal juga pasti ada positif negatifnya. Positifnya dengan digital ini kita bisa nyampein dari ujung pelosok dunia sampai manapun akan sampai dalam saat itu juga. Oke. Ya kan itu jadi kita tanpa harus ngeprint kalau zaman dulu sebelum ada digital harus ngeprint apa simpang siur berita koran. Nah, tapi negatifnya juga karena kemudahan itu terlalu banyak informasi terlalu gampang kesebar. Informasinya belum tentu benar, tapi udah telanjur kesebar gitu kayaknya. Setuju. Plus minus pada Benar, akhirnya. plus minus. Lebih cepat nyebarnya dibanding cross check dulu gitu ya. Benar. Takes time cross check dulu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Mas Endi? Itu kan menjadi salah satu hal yang menjadi beban kan? Terlalu banyak informasi, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini pernah kita bahas Benar. dulu banget Kita pernah bahas kalau banyaknya informasi itu kadang jadi peluang, tapi kadang juga jadi tantangan. Nah, Iya. itu gimana nih caranya? Sekarang kan balik lagi ke manusianya Benar. dong berarti. Iya. Gimana cara kita menyaring informasi? Bagaimana kita menyikapinya? Benar. Ada saran nggak? Nah, makanya faktanya memang negara Indonesia adalah negara dengan konsumsi internet terbanyak di dunia. Tetapi peran kita sebagai konsumen, kita sebagai konsumen. Nah, apakah kita sudah dijadikan sebagai negara cyber yang sebenar-benarnya? Gitu. Nah, negara cyber itu mengajarkan kita bahwa manusianya memang harus sudah siap dalam berdigitalisasi.
Siap dalam hal arti ini adalah mereka sudah tahu bagaimana memilah dan memilih informasi, baik itu berupa tantangan ataupun berupa peluang. Nah, tetapi kadang masyarakat kita karena sudah terlalu nyaman menjadi konsumen dalam berdigitalisasi, mereka lupa kadang di balik layar itu ada manusia yang sesungguhnya. Mereka melupakan bahwasanya esensi menjadi manusia ini adalah mereka yang menggunakan critical thinking mereka dan bagaimana cara mereka memanusiakan manusia itu sendiri sebenarnya. Makanya penting sekali sosialisasi dari pemerintah. Sebenarnya pasca pandemi COVID-19, pemerintah dengan kementerian terkait sudah melakukan sosialisasi untuk menerapkan 4 pilar literasi digital. Kayak kita memang harus cakap digital, etika digital, dan keamanan digital. Tadi Mas Dendi sudah sangat komprehensif sekali menjelaskan aspek keamanan digital itu. Tapi memang balik lagi kesenjangan digital itu yang sangat komprehensif sekali. Apakah 4 pilar itu memang sudah tersentuh dan sudah tersosialisasikan ke semua masyarakat? Nah, kalau pengalamannya Kuku berinteraksi dengan para masyarakat ini melalui konten creator, mereka tuh termasuk orang yang sudah cukup melek digital atau benar-benar ya seperti yang bilang konsumen Iya, aja. konsumen aja. Dikasih apa, mau ibarat kata makanan basi, nggak bergizi, apa Telan aja. telan aja pokoknya semuanya. Jadi benar-benar Yang tugas belum kita pinter. mungkin berat, tugas pemerintah Berat. berat, tapi nggak ada salahnya untuk mencoba. Coba. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Udah pengalaman sekarang apa? apa-apa yang viral cepet dulu viral, viral dulu, orang viral, makanya orang ngincer viral. Tapi esensinya apa dari viral itu? Apa yang mau disampaikan? Lain halnya kalau emang viral, pada akhirnya ada pesan yang mau disampaikan. Nggak semata-mata viral doang, tapi nggak ada hasilnya. Dan orang akan lebih percaya itu dan akan lebih membeli itu. Makanya pada akhirnya ya itu harus melek literasi digital. Supaya bisa membedakan mau viral ini viral yang baik apa enggak pada akhirnya. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Yes, Kita punya banyak Silakan. pakar nih. Namanya Oke, perkenalkan nama saya Indah dari Universitas Bina Sarana Informatika. Izin bertanya, untuk mahasiswa seperti kami ini harus mulai dari mana sih supaya bisa dikatakan sebagai masyarakat yang melek digital? Oke. Oke, mau langsung dijawab silakan dari Mas Dendi atau Pak dosen? Boleh siapa? Pak dosen dulu. Oke. Sweet ya, sweet. Sweetnya digital dong gimana? Digital pakai barcode gitu ya. Oke. Ini memang pertanyaan yang sering sekali saya dapati. Bagaimana cara mahasiswa khususnya untuk memulai di era digitalisasi ini dan bagaimana teman-teman mahasiswa mengambil peran sebagai mahasiswa di era digital ini. Tentu kalian harus sadar dulu bahwasanya internet itu sudah menjadi kebutuhan baik itu mahasiswa dan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalian juga harus bisa mengambil peran. Apakah teman-teman ingin hanya dicap sebagai penikmat internet saja, sebagai konsumen saja, atau teman-teman mahasiswa memanfaatkan internet sebagaimana mestinya? Saya tadi sudah sampaikan bahwa peran AI seringkali kita gunakan, misalnya ada GPT dan juga Gemini, itu jangan dijadikan sebagai hal yang membuat teman-teman menjadi malas berpikir. Tetapi jadikan itu sebagai pencari inspirasi, pencari ide, dan ladang bagi kalian untuk brainstorming agar kalian bisa menjadi mahasiswa yang lebih kritis. Sebenarnya era dahulu dengan era saat ini tidak ada yang membedakan. Yang membedakan adalah era sekarang sudah adanya transformasi dari era 1.0 sampai dengan 4.0 menuju ke 5.0, yaitu smart society. Nah, tugas dari mahasiswa adalah bagaimana teman-teman mengambil peran untuk menjadi smart. Karena smart people without smart user itu akan sia-sia. Kita juga harus menjadi orang yang pintar, tetapi harus juga menjadi pengguna yang pintar. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi semangat selalu. Pokoknya buat teman-teman mahasiswa, jangan jadikan perkembangan zaman ini justru membuat kita menjadi lambat. Tetapi perkembangan zaman ini harus menjadikan kita lebih inspiratif dan juga lebih cepat dalam berpikir. Sampai ke depannya yang mesti kita pikirkan supaya kita jangan selalu menjadi para konsumen yang cuma menerima hasilnya. Itu bagaimana tips and triknya? Yuk kita istirahat bentar, kasihan. Sekutengnya udah mulai dingin kayaknya nih kalau nggak dinikmatin sekarang. Jangan sampai nggak nikmat ya. Iya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Tetap di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gas, berisik. Perlu banyak pihak. Nah, hadirnya komunitas ini kita inginkan di seluruh
Provinsi Indonesia ada Komunitas Siber untuk bisa, bukan untuk bisa menghujat, menjudge pemerintah, tapi bisa mengkritisi dan diskusi bareng-bareng. Aduh, kalau Kuku udah menunjuk begini, langsung kita kembali lagi di Warung Pengkolan. Nongkrong asik, gak asal berisik. Pokoknya tunjuk semua ya. Langsung ditunjuk. Jadi gimana pertanyaan saya? Ini AI ini bikin manusia jadi malas mikir apa enggak sih? Karena kebanyakan kayak begitu. Nggak tahu, mahasiswa sini kayak beda lah ya. Apa yang harus diwaspadai gitu. Mungkin bagi mahasiswa justru bisa menolong ya, Betul. bisa menolong. Tapi untuk yang agak takut-takut nih, nanti ternyata jadi surat palsu, tanda Iya. tangan palsu, yang segala-galanya harus digital tapi ternyata gampang juga ditarik atau dihilangkan secara digital, gimana? Mas Dendi? Andy atau Dendi? Andy atau Dendi? Kan kebalik-balik nih jadinya. Oke. Mas Di? Yo. Oke, Siapa mau siapa dulu? Mas Boleh, silakan. Dendi dulu nih kalau berdasarkan teman-teman nih di asosiasi apa cyber Komunitas, ya. komunitas cyber Indonesia ini efeknya ke mereka tuh jadi makin tumpul kah atau malah makin tapi kalau ini mah peduli pasti tuh makin tajam orang-orangnya. Tergantung sih, tergantung. Bisa membawa dampak negatif, bisa membawa dampak positif. Kalau membawa dampak negatif ya tadi seperti disampaikan Mas Andy, kalau kita cuma jadi penikmat aja, konsumtif. Tapi kalau kita mau buat gebrakan, buat bangsa Indonesia, anak muda ini, wah udah Wah, ya dong, sangat semangat idealis ya keluar. ngomongnya. Nah, kita harus berani produktif. Ya, ini kan anak-anak mahasiswa nih. Contohnya jurusan informatika. Ya bukan cuman menjelajahi ya kayak ChatGPT, Gemini, tapi membuat model-model serupa bagaimana gitu. Contohnya sederhana. Terus menggunakan ChatGPT juga sampai ke akar-akarnya, mengetahui bagaimana cara mendapatkan jawaban yang benar, klarifikasi, dapat sumber yang terpercaya, verifikasi hoax, faktanya benar. Itu harus sampai seperti itu. Nah, kalau kata teman saya ya di orang automation itu bilang, Mas Uno itu bilang, nah, kita itu jangan diperbudak AI. Kita itu harus memperbudak AI. Gitu. Bingung caranya gimana? Bikin konten pakai AI gitu mungkin kayak Mas Kuku bisa ya? bisa. Ya. Oke, Mas Andy mungkin menambahkan? Oke, saya setuju dengan yang disampaikan Mas Dendi tadi. Justru dengan adanya AI, otomatis kan ini bentuk perkembangan zaman. Yang namanya perkembangan zaman itu tentu ada dua possibility. Bisa jadi kita terlena, bisa jadi kita makin kritis dan makin pintar. Contoh, AI itu misalnya ChatGPT, dia akan bisa mengoperasikan apapun yang kita tanyakan sesuai dengan pertanyaan kita. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah pertanyaan yang seperti apa yang akan teman-teman lakukan. Antar kita semua yang ada di sini ketika kita menanyakan satu hal, misal sekoten, kita punya skrip yang berbeda-beda dan informasi yang disampaikan oleh AI juga akan berbeda-beda. Jadi it depends on you. Makanya tadi saya bilang smart people without smart user itu akan sia-sia. Jadi semakin canggih teknologi, hadirnya AI dan Gemini, kita juga harus canggih mengoperasikannya. Biar kita nggak ketinggal, tapi ingat, kita mungkin akan tertinggal, tetapi dia tidak akan bisa menggantikan pola pikir kita. Gitu. Pertanyaan terakhir ini terutama untuk Mas Dendi. Karena sekarang kan semua serba mau didigitalisasi. Data-data kita pun dikumpulkan secara digital. Tanda tangan, ID card kita, sertifikat rumah, Foto. apa semua. Itu aman nggak sih untuk zaman sekarang? Ayo ngaku jujur. Berdasarkan desas-desus dari komunitasnya bagaimana? Berdasarkan desas-desus ya. Ya kalau misalkan kita seumpama siap gak menghadapi dunia siber ini, dunia digital ini. Kalau dari sisi banyak hal yang kita amati di sisi komunitas, itu semua udah mempersiapkan. Dari sisi pemerintah udah pada mempersiapkan, kemudian si swasta udah mempersiapkan, komunitas juga mempersiapkan, bahkan organisasi-organisasi gitu. Tapi kadang memang masih ada kekurangan gitu, kekurangan yang harus kita terus perbaiki gitu ya. Kekurangan-kekurangan itu seperti contohnya terlepas dari udah sering nih pemerintah ngadain event-event, tapi masih ada kebocoran data, misalkan masih aja ada orang yang kena penipuan-penipuan digital, kena pinjol tiba-tiba ya, misalkan kena pinjol dipakai judul lebih parah lagi kan. Diputer gitu ya, permainan-permainan itu yang
perlu banyak pihak. Nah, hadirnya komunitas ini kita inginkan di seluruh provinsi Indonesia ada komunitas siber untuk bisa bukan untuk bisa menghujat, menjudge pemerintah, tapi bisa mengkritisi dan diskusi bareng-bareng. Karena hal-hal yang kadang tidak diketemukan oleh pemerintah, tidak diketemukan oleh pihak-pihak swasta, itu diketemukan oleh orang-orang di komunitas. Mungkin pernah nggak mendengar kayak transaksi kris, nah kita bayarnya 1.000, tapi itu bisa dimodifikasi sampai jutaan. Itu ada di komunitas menemukan itu, begitu kemudian diperbaiki dan dilaporkan gitu. Dan itu kadang nggak ditemukan gitu di yang lain. Tapi bukan berarti semuanya tidak berjuang, semua sudah berjuang, semua sudah memberikan banyak kontribusi di sana gitu. Jadi sekarang ya kita tinggal bareng-bareng, jangan saling menjauhi. Kita harus saling bersama gitu. Ya, terakhir mungkin ya, kalau dari kacamata Mas Andy, Mas Dendi, berarti kita tuh sebetulnya siap nih sebagai warga yang melek digital. Siap. Siap ya. Oke. Mas Dendi mungkin? Siap. Oke. Siap. Nah, kita diharapkan untuk menjadi warga yang melek digital tapi tetap santun, aktif dan produktif, dan tentunya kita diharapkan menjadi warga cyber yang cerdas. Gitu ya. Dan makanya biar cakep nih, biar anak RW sebelah aja yang nutup. Kasih kesimpulan. Gimana? Silakan. Kesimpulannya adalah mari kita perbudak AI. Itu saja. Oke. Teknologi akan terus berkembang, akan yang namanya smartphone lah, smart apa akan semakin smart, semakin pinter. Tapi kita masih manusia jangan sampai kalah smart ya. Tambah terus literasi kita, makin waspada, makin teliti, dan jangan biarkan diri kita diperbudak AI. Tapi harus gimana ku? Memperbudak AI. Oke. Terima kasih banyak. Mari berlari, meraih mimpi, menggapai langit yang tinggi. Jalani hari dengan berani, tegaskan suara hati. Kuatkan diri dan janganlah kau ragu. Takkan